belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Ku ikuti panggilan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku
Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu. Ku percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selamat malam warga jemaat GPIB Immanuel Palembang. Selamat malam juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang selalu setia mengikuti ibadah video streaming melalui portal kanal YouTube GPIB Immanuel Palembang dimanapun berada. Malam ini 26 Januari 2022 kita jumpa kembali dalam ibadah keluarga secara video streaming. Adapun pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Penatua Unggul Kriswanto. Kiranya ibadah kita berkenan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Pertolongan Tuhan adalah hal yang tidak bisa diragukan lagi kebenarannya. Ia adalah sosok yang dapat menggunakan hal apa saja dan segala situasi yang bahkan mungkin tidak pernah terpikirkan oleh manusia untuk menunjukkan kuasanya yang ajaib. Terkadang kemalasan kitalah di dalam mengenal dan memahami Tuhan yang membuat kita jauh dari apa yang menjadi rancangan indahnya. Oleh sebab itu, marilah kita berdiri dan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah keluarga pada saat ini. Kita sambut dengan menyanyi dari Gita Bakti nomor 15 bait 1 dan 2. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Kita berdoa. Kami datang menghadap-Mu pada saat ini sebagai bentuk terima kasih atas begitu banyaknya berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Walaupun seringkali di dalam kehidupan ini kami masih melihat ketidaksetiaan kami, bahkan mengecewakan hati-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap menjadi pribadi yang peka akan setiap hal Engkau berikan di dalam kehidupan ini. Buatlah kami untuk menjadi pribadi yang tidak terlena dengan zona nyaman yang ada. Berkati dan kuduskan ibadah kami pada saat ini, sehingga layak di hadapan-Mu. Berkati para pelayan yang melayani, dan semua pihak yang turut ambil bagian dalam ibadah saat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bermazmur dari Mazmur pasal 145 ayat 18 sampai 21 secara berbalasan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan janji
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kehidupan yang sudah Engkau anugerahkan saat ini Tuhan. Bimbinglah kami dengan firman dan Roh Kudus-Mu, sehingga lewat firman-Mu kami mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal 46 ayat pertama sampai ayat yang ke-7 yang menyatakan, jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Berbahagialah ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat malam. Tak terasa kita sudah masuk dalam minggu ketiga sesudah Epifani. Firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Kejadian pasal 46 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Judul renungan pada malam hari ini diteguhkan oleh janji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, keraguan akan masa depan adalah hal yang manusiawi. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Bahkan 1 jam, 1 detik ke depan dari saat ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Pada bacaan kita hari ini, kita melihat Yakub sedang dalam perjalanan permulaan menuju Mesir. Saya katakan perjalanan permulaan karena Yakub masih dalam perjalanan wilayah Kanaan.
Saat ia tiba di Berseba, Bapak Ibu, Berseba itu berada di sebelah selatan Kanaan. Dan secara tidak langsung berseberangan dengan kota Mesir. Jadi kalau kota Kanaan itu menuju kota Mesir, kalau secara Google Map itu sekitar 800 kilometer. Namun karena pada waktu itu belum ada alat transportasi, maka untuk menempuh perjalanan dari tanah Kanaan menuju Mesir itu bisa ditempuh dengan perjalanan jalan kaki 25 hari. Dapat dibayangkan Bapak Ibu, dengan perjalanan 25 hari bukanlah waktu yang sebentar. Oleh karena itu, saya katakan tadi, dalam perjalanan permulaan, karena mereka membutuhkan waktu untuk tiba di kota Mesir itu selama 25 hari. Nah, saat mereka tiba di Berseba, ia mempersembahkan korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Saat tiba di situ, di Berseba, tempat di mana ayahnya Ishak dan kakeknya Abraham pernah membuat mezbah untuk korban sembelihan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang disampaikan dalam penglihatan Yakub dikatakan di situ, agar Yakub jangan takut untuk pergi masuk ke Mesir. Di ayat yang ketiga menyaratkan bahwa Yakub takut atau ragu-ragu untuk pergi ke Mesir. Hal ini bisa dimaklumi karena ia membawa seluruh keluarga. Ada 66 laki-laki disebut di ayat 26, belum lagi terhitung istri, anak-anak, menantu, belum lagi terhitung budak, ternak, dan harta benda yang akan dibawa oleh Yakub. Jadi bisa dibandingkan, anggaplah ini sebuah dusun atau sebuah warga desa. Jadi satu desa ini pindah dengan harta benda seluruh ternak ke sebuah negara yang baru. Tentu ini tidak mudah. Apakah mereka akan selamat dalam perjalanan? Bagaimana kembalinya nanti? Hal-hal ini mungkin muncul dalam pikiran Yakub. Sehingga Tuhan berkata kepadanya, jangan takut pergi ke Mesir. Dan ternyata setelah Tuhan berfirman, menjanjikan penyertaan dalam perjalanan Yakub, menjanjikan penyertaan kembali ke Kanaan, menjanjikan bahwa tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matanya saat nanti Yakub meninggal. Maka Yakub melanjutkan perjalanannya pergi ke Mesir. Dan pada akhirnya mereka tiba di Mesir. Dan ternyata Bapak Ibu, di kemudian hari seluruh janji Tuhan itu kepada Yakub terpenuhi dan tergenapi. Mereka dan seluruh rombongan, bahkan harta benda, keluarga, ternak, bisa tiba di Mesir dengan baik. Ini janji yang pertama terpenuhi oleh Tuhan. Janji yang kedua disebut di ayat ketiga. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Kemudian juga terpenuhi. Orang Israel makin berkembang di sana. Begitu cepat. Sampai-sampai orang Mesir pada waktu itu ketakutan. Dengan bertambah pesatnya jumlah orang Israel di Mesir. Janji yang kedua pun terpenuhi oleh Tuhan. Lalu janji yang ketiga, Yusuflah yang akan mengatupkan mata Yakub ketika meninggal pun terpenuhi. Bahwa putra kesayangan itulah yang akan melaksanakan upacara terakhir ketika nanti ayahnya meninggal. Janji yang keempat juga terpenuhi. 430 tahun kemudian,
bangsa yang besar ini kembali ke Kanaan di bawah pimpinan Musa, keluar dari Mesir dengan segala perbuatan-perbuatan ajaib dan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan lewat Musa. Jadi ada 4 janji Tuhan kepada Yakub, meneguhkan Yakub untuk pergi masuk ke Mesir, dan semua terpenuhi di kemudian hari. Semua tergenapi di kemudian hari. Janji Tuhan tidak ada satupun yang tidak digenapinya kepada Yakub. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukankah Tuhan sudah berjanji kepada kita, kepada orang-orang percaya? Bukankah Yesus juga berjanji kepada orang untuk disertai dalam hidup di dunia ini? Ia berjanji, ia mengatakan 2000 tahun yang lalu kepada murid-muridnya, dan kita adalah murid-muridnya masa kini. Aku tidak akan pergi meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan kembali kepadamu. Dalam Matius 28 dikatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Disertai senantiasa artinya tidak pernah berhenti. Terus menerus Allah menyertai kita. Itu terjadi oleh karena pimpinan Roh Kudus yang tidak kita lihat tetapi kita alami, kita rasakan. Roh Kudus menyertai hidup kita. Aku akan memberikan engkau seorang penghibur dan penolong. Penghibur dan penolong inilah yang selalu menyertai kehidupan orang percaya. Allah sendiri menyertai orang percaya bahkan di masa-masa pandemik yang saat ini kita semua alami. Dari Sabang sampai Merauke pun saat ini kita terus berjuang untuk tetap menjaga prokes, untuk mematuhi himbauan-himbauan pemerintah, tetap menggunakan masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan sebagainya. Himbauan itu disampaikan oleh pemerintah dalam rangka bentuk kepatuhan kita sebagai gereja kepada pemerintah yang kita akui dan kita hormati sebagai wakil Allah di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa ragu kondisi pandemik yang belum berakhir hampir 2 tahun. Bahkan dengan varian Omikron saat ini pun dikatakan bahwa cepat sekali menular. Walaupun mungkin kalau secara kita bandingkan mungkin tidak separah dengan Delta ya. Namun bukan berarti kita menganggap remeh antara Delta dan Omikron. Karena penularan Omikron ini begitu pesat, begitu cepat. Sehingga kita pun tetap dihimbau oleh pemerintah untuk tetap menjaga jarak, menggunakan masker. Bahkan pemerintah pun saat ini telah menggalakkan vaksin yang ketiga, terutama untuk lansia, untuk yang rentan. Bahkan kita semua pun yang jika sudah ada tiket di aplikasi Peduli pun punya hak yang sama untuk divaksin yang ketiga, untuk kekebalan tubuh kita juga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan sudah membuktikan semua janjinya terpenuhi dalam sejarah perjalanan hidup manusia. Maka janji penyertaan itu akan terus tergenapi pada orang-orang yang percaya. Lalu pertanyaannya buat kita semua, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih percaya akan janji penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Dia berjanji, Aku senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman. Peganglah terus janji Tuhan itu, bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dalam situasi, kondisi apapun, Tuhan selalu dekat dengan Bapak Ibu sekalian. Apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, apapun masalah kita, jangan pernah tinggalkan Kristus, apalagi menjual Kristus dalam hidup kita. Namun ingatlah kebaikan penyertaan Tuhan semenjak kita di dalam kandungan orang tua kita pun, Tuhan tetap selalu baik dalam hidup kita. Dan mengakhiri khotbah pada malam hari ini,
saya mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 29 ayat 11 yang berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Itulah janji Tuhan. Dalam penyertaan hidup kita, terus meneguhkan iman dan pengharapan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ajarlah ku kenal doa syafaat, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah Engkau di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Ya Tuhan, ketika kami berdoa, jangan biarkan akal dan pikiran kami yang berdoa, melainkan biarlah Roh-Mu yang menuntun kami untuk berdoa. Bertolong-tolonglah Kamu yang kuat menolong kami yang lemah, supaya kami saling menguatkan dan meneguhkan di antara satu dengan yang lain. Dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemerintah adalah wakil Allah yang Kau tempatkan atas para pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Berikanlah roh takut akan Tuhan, berikanlah hikmat, akal budi dan kebijaksanaan kepada Presiden, Bapak Presiden, wakil serta kabinet yang ada, sehingga mereka dimampukan untuk terus berkarya dalam segala tugas tanggung jawab pekerjaan mereka Tuhan. Berkati TNI, begitu juga dengan polisi, sebagai abdi negara dimampukan dalam segala tugas tanggung jawab mereka. Berkati hakim, jaksa, bahkan pengadilan-pengadilan tinggi, sehingga mampu menyuarakan suara hati Tuhan lewat kehidupan mereka. Tuhan berkati juga kehidupan seluruh daerah-daerah, terutama kepala daerah Tuhan. Berkati mereka sebagai pemimpin daerah, mampukan mereka untuk selalu hidup jujur dan benar dalam segala tugas panggilan pekerjaan mereka. Berkati terutama untuk Kota Palembang dengan segala kepemimpinan gubernur kami Tuhan. Berkati bupati, wali kota kami Tuhan. Mampukan mereka untuk bekerja dengan baik, dengan benar, dengan rasa takut akan Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk kerukunan umat beragama di negara kami ini terus tercipta dengan baik. Kami serahkan gereja dan pelayanan dengan segala tugas tanggung jawab pelayanan yang ada Tuhan. Berkati PGI, PGIW dengan segala tugas tanggung jawab pelayanan yang sudah diemban. Mampukan mereka terus menyuarakan suara hati Tuhan
dalam kehidupan pelayanan mereka. Kami berdoa Tuhan, buat pendeta kami, Pendeta Amsal Mujiono beserta dengan keluarga, anugerahkan selalu kesehatan, hikmat, akal budi dalam segala tugas tanggung jawab panggilan pelayanan. Dianugerahkan selalu hikmat yang berasal daripada Engkau. Berkati juga Pendeta Wita Akihari Paputungan dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanan di Pos Pelkes Pendopo Tuhan. Dimampukan dalam segala tanggung jawab yang diemban saat ini. Berkati juga pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Immanuel Palembang. Mampukan mereka dengan segala tugas pelayanan yang ada. Berkati ke-6 pelekat yang ada, selalu senantiasa memberikan yang terbaik dalam pelayanan. Berkati komisi-komisi yang ada Tuhan, sehingga komisi ini boleh menjadi unit-unit yang selalu membangun pelayanan-pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan yang melayani hari ini dalam tugas panggilan pelayanan. Kami berdoa untuk Bapak Junaidi, Ibu Nopi Sitompul, Ibu Ita Kilis, Ibu Pita Kilis, Eprain, dan teman-teman IT. Biarlah Engkau senantiasa menganugerahkan kesehatan dalam segala tugas panggilan pelayanan yang sudah Engkau percayakan kepada mereka Tuhan. Kami serahkan juga seluruh kehidupan jemaat kami, baik yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dalam pemulihan kondisi tubuh di rumah. Tuhan jamalah kesehatan mereka. Pakailah dokter obat-obatan sehingga lewat obat-obatan ini ada kekuatan yang baru yang berasal daripada Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan hening sejenak untuk berdoa secara pribadi dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Jangan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang jadi. Dalam pengasihan-Mu Tuhan kami memohon. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, berkat Tuhan berlimpah atas kita bahkan hingga pada saat ini. Untuk itu, mari bersyukur atas berkat-Nya bagi kita. Dengarlah yang disampaikan Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati persembahan kita. Janjinya tetap, Ia memberkati.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami. Apa yang telah terkumpul ini kiranya dapat dipakai dan dikelola sesuai dengan kehendak-Mu saja. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat, mohon perhatiannya sejenak untuk kami menyampaikan pokok-pokok warta jemaat hari Rabu 26 Januari 2022. Yang pertama, ibadah Pelkat PA pada hari Minggu pukul 10.30 via Google Meet. Ibadah Pelkat PT pada hari Minggu pukul 7 WIB via Zoom Meeting. Dan ibadah Pelkat GP pada hari Sabtu pukul 17.00 WIB via video conference. Ibadah keluarga, diingatkan kepada seluruh warga jemaat, ibadah keluarga tanggal 2 Februari 2022 pukul 19.30 WIB dilaksanakan dalam bentuk video streaming, dipimpin oleh Penatua Jane Wage. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan akan dilaksanakan pada hari Kamis 27 Januari 2022 pukul 16 WIB bertempat di ruang Pelkat lantai 2 dengan pelayan firman Pendeta Amsal Mujiono STH dan liturgos Ibu Yuli Situmeang, mengundang kehadiran kaum perempuan dalam ibadah ini. Ibadah Persekutuan Kaum Bapak akan dilaksanakan pada hari Jumat 28 Januari 2022 pukul 19 WIB bertempat di ruang Pelkat lantai 2 dengan pelayan firman Pendeta Amsal Mujiono STH dan liturgos Bapak Diaken Jerry Kilis, mengundang kehadiran kaum bapak dalam ibadah ini. Pelimpahan pemberkatan perkawinan. Pelimpahan pemberkatan perkawinan Saudara Martin Tafuran, putra Bapak Johan Sair Tafuran dan Ibu Regina Tafuran, Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok dengan Saudari Hana Prisalina Patipilohi, putri Bapak Johannes Hermanus Patipilohi almarhum, dan Ibu Retina Baema Menteng almarhumah, Jemaat Sektor Pelayanan 8 pada hari Sabtu 5 Februari 2022 pukul 10 WIB di GPIB Jemaat Pancaran Kasih Depok dengan alamat Jalan Tole Iskandar nomor 27 Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Depok. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia. Pengunduran diri disampaikan kepada jemaat bahwa terhitung mulai tanggal 22 Januari 2022, Saudari Hana Prisalina Patipilohi mengundurkan diri dari jabatan administrasi. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangsih dan pengabdian yang diberikan selama ini. Semoga sukses di ladang yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Untuk tugas dan tanggung jawab posisi administrasi akan ditangani oleh Saudara Habil Sasela. Berita duka cita, telah dimuliakan Tuhan Ibu Maimunah Yusuf Ardi Wijaya, istri dari Bapak Denti Buol, Jemaat Sektor Pelayanan 7 dalam usia 72 tahun pada hari Senin 17 Januari 2022 pukul 22.14 WIB dan telah dimakamkan pada hari Selasa 18 Januari 2022 di TPU Sematang Borang, Sako. Majelis dan Jemaat GPIB Immanuel Palembang turut berduka cita. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Penatua Unggul Kriswanto
atas pelayanannya dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati pelayanan Bapak. Terima kasih juga kami sampaikan kepada organis, pemandu nyanyian, dan tim informasi teknologi. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Palembang mengucapkan terima kasih kepada keluarga Pardamaian A. Hutagaol, Majelis Sektor Pelayanan 2, yang telah menyumbang seperangkat sound system untuk dipergunakan di Gedung Gracia. Tuhan Yesus memberkati pemberian Bapak dan kiranya menjadi berkat juga bagi jemaat. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca melalui alamat website GPIB Jemaat Immanuel Palembang. Terima kasih atas partisipasi jemaat dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang selalu setia mengikuti ibadah dan yang telah menyerahkan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita masuk dalam amanat pengutusan. Firman Allah yang telah kita dengar hari ini haruslah kita lakukan dengan penuh sukacita. Lakukanlah dengan setia apa yang sudah Ia ajarkan bagi kita semua. Bagaimanapun situasi kita saat ini, jangan malas, jangan terbuai dengan segala yang sudah ada pada kita saat ini. Mari kita berdiri. Pada janji Tuhanmu di sepanjang masa Ia beserta, angkatlah pujian namanya, berpeganglah pada janjinya, jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat, jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, hidupmu tambahkan pada kasih-Nya. Roh Kudus menuntun jalan hidupmu, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berkat dimanapun kamu berada, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya.